Titel juara Andrea Dovizioso sudah tamat. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menilai bahwa pembalap Ducati yakni Andrea Dovizioso sudah tidak mungkin lagi bisa merebut gelar juara dunia pada musim ini. Setelah pembalap Repsol Honda Marc Marquez harus absen, Andrea Dovizioso menjadi salah satu nama yang difavoritkan akan menjadi juara dunia MotoGP. Hilangnya Marc Marquez untuk sementara waktu tidak serta-merta membuat Andrea Dovizioso untuk merebut gelar juara dunia berlangsung mulus. Bagaimana tidak, hingga MotoGP 2020 menyelesaikan balapan ke-10, Andrea Dovizioso baru mengumpulkan total 2 podium dengan 1 kali kemenangan saja. Hal tersebut tentu membuat rider berkebangsaan Italia itu harus bekerja keras pada 4 balapan tersisa jika masih ingin membawa pulang gelar juara dunia MotoGP 2020. Tak ayal, nada pesimis turut digaungkan pengamat MotoGP Carlo Pernat yang merasa Dovizioso sudah tidak mungkin lagi bisa menjadi juara dunia. Meski akan menjalani 2 balapan di sirkuit Ricardo Tormo Valencia yang dirasa sangat cocok untuk Ducati, Dovizioso tetap akan sulit merebut gelar itu. Masalahnya akan ada 2 balapan di Valencia di mana sirkuit itu merupakan teritori Ducati. Saya mendukung Dovizioso, tetapi baginya saya rasa ini menjadi hal yang sulit. Jika tidak, ini menjadi hal yang tak mungkin merebut gelar juara dunia, kata Carlo Pernat. Dalam kesempatan yang sama, Carlo Pernat lebih menjagokan Suzuki melalui 2 ridernya, yakni Joan Mir dan Alex Rins, untuk tampil moncer di sirkuit tersebut. Suzuki akan mempunyai keunggulan yang lebih baik di lintasan itu. Jika Rins tidak membuat begitu banyak kesulitan, dia akan mampu berada di depan Mir, tutup Carlo Pernat. MotoGP Aragon 2020 tak mudah bagi Nakagami. Pembalap tim LCR Honda, Takaki Nakagami, menyebut balapan di MotoGP Aragon 2020 tak berlangsung mudah. Pandangan ini diutarakan Nakagami meski hasil yang didapatnya terbilang baik. Nakagami diketahui mampu menyelesaikan balapan di posisi yang terbilang apik di MotoGP Aragon 2020. Mentas di sirkuit Aragon, pembalap asal Jepang itu berada di urutan kelima. Rekan setim Cal Crutchlow itu menempati posisi tersebut usai hanya memulai balapan dari urutan ke-7. Catatan waktu Nakagami kala itu terpaut 4,570 detik dari Alex Rins yang keluar sebagai pemenang dalam balapan tersebut. Meski hasil yang diraih terbilang baik, Nakagami mengatakan bahwa balapan berjalan sulit karena harus berjuang keras untuk menentukan ban yang tepat. Beruntung, ban yang dipilihnya saat balapan terbilang tepat hingga hasil manis itu dapat diraih. Balapan itu sulit dalam hal manajemen ban. Beberapa pembalap menggunakan ban bertekstur soft di belakang, yang lain menggunakan medium. Ban soft lebih baik bagi kami, tetapi di akhir balapan, sekitar 7 lap lagi, sangat sulit untuk mengimbangi dan juga mencegah ban tergelincir. Saya selalu memikirkan akhir balapan. Saya senang berada di depan Franco. Itu sangat sulit. Di tikungan terakhir saya mencoba untuk tetap di dalam dan saya memiliki kesempatan untuk menyalipnya dan menjadi pembalap terbaik di tim satelit, kata Nakagami. Pertarungan juara untuk Yamaha belum selesai. Direktur Tim Monster Energi Yamaha, Massimo Meregali, menegaskan bahwa persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2020 belum selesai. Yamaha pun masih mempunyai peluang untuk meraihnya sehingga siap berjuang keras untuk bisa terus menjaganya. Klasemen MotoGP 2020 sendiri kini diketahui tengah dipimpin oleh Joan Mir dari Suzuki X-Star. Usai naik podium ketiga di MotoGP Aragon, Mir berhasil naik peringkat dan bertengger di puncak klasemen sementara saat ini dengan koleksi 121 poin. Yamaha sendiri memiliki Maverick Vinales yang mengisi tempat ketiga di klasemen saat ini. Ia telah mengumpulkan total 109 poin usai mentas di 10 seri balapan musim ini. Terpaut 12 angka dengan Mir, Meregali yakin Vinales masih bisa mengejarnya. Dengan begitu, Yamaha masih bisa terus menjaga peluang untuk merebut gelar juara musim ini. Meregali pun memastikan bahwa Vinales bakal tampil optimis di 4 balapan tersisa. Perjuangan Vinales untuk menjagakan juara sendiri akan dimulai pada pekan depan dalam balapan seri ke-11 yang bertajuk MotoGP Teruel 2020. Dalam MotoGP Aragon 2020, Vinales berhasil finish di urutan keempat.
Tak hanya dari hasil balapan, finalis juga telah menunjukkan aksi apiknya sejak sesi kualifikasi di mana ia menyegel tempat kedua di starting grid. Kami pikir kami bisa bermain lebih baik akhir pekan depan. Tapi melihat gambaran yang lebih besar, Maverick finish di depan 2 dari 3 rival utamanya di kejuaraan pada MotoGP Aragon. Berkat ini, ia memperoleh posisi di klasemen keseluruhan dan hanya berjarak 12 poin dari puncak klasemen sekarang. Jadi, pertarungan kejuaraan masih jauh dari selesai. Kami akan melakukan apapun untuk meningkatkan performa kami di babak selanjutnya, kata Massimo Meregali. Keraguan comeback Marquez yang terjadi di Valencia. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, turut angkat bicara soal comeback Marc Marquez di pentas MotoGP 2020. Ia mengaku ragu hal itu bisa terjadi dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Di sirkuit tersebut, balapan MotoGP 2020 diketahui akan digelar sebanyak 2 kali. Balapan seri ke-12 dan 13 musim ini akan digelar di sana dengan tajuk yang berbeda. Seri ke-12, balapan akan memiliki nama MotoGP Eropa 2020 yang berlangsung pada 8 Oktober. Sementara itu, seri ke-13 akan bertajuk MotoGP Valencia 2020. Meski berlangsung di Spanyol yang merupakan negara asal Marquez, Pernat tetap ragu Marquez bakal mengambil langkah comeback di MotoGP 2020 pada balapan di sana. Jika akhirnya batal comeback di Valencia, Marquez hanya tinggal memiliki 1 kesempatan lagi untuk menjalani balapan MotoGP 2020. Balapan itu adalah seri ke-14 atau pamungkas pada musim ini, yakni MotoGP Portugal 2020. Pernat sendiri tak mengetahui pasti soal peluang Marquez mentas di MotoGP Portugal 2020. Jika akhirnya tak bisa dilakukan di sana, Pernat memastikan bahwa dirinya sangat memahami keputusan yang diambil The Baby Alien untuk absen di sepanjang MotoGP. Saya katakan bahwa Marc tidak akan kembali di Valencia. Mengapa dia harus mengambil resiko menabrak lintasan yang sangat dingin? Jika tahun ini dia tidak balapan, saya akan sangat mengerti keputusannya, kata Carlo Pernat. Rossi merasa Yamaha dalam bahaya. Pembalap monster energi Yamaha, Valentino Rossi, merasa resah dengan keberhasilan Alex Marquez merebut podium pada MotoGP Aragon 2020. Alex Marquez menunjukkan performa impresif tatkala tampil pada MotoGP Aragon 2020 di sirkuit Motorland Aragon. Dalam balapan tersebut, Alex Marquez berhasil finish di urutan kedua tepat di belakang sang pemenang, Alex Rins. Hal ini sekaligus menjadi Alex Marquez bahwa dia tidak hanya mahir di lintasan basah, namun juga patut diperhitungkan di trek kering. Selain Alex Marquez, pembalap Honda lainnya Takaki Nakagami juga tampil agresif pada MotoGP Aragon. Nakagami yang mengawali start di posisi ke-7 berhasil finish di urutan kelima. Menurut Valentino Rossi, Honda sudah mulai bangkit setelah ditinggal Marc Marquez sejak seri pertama. Saya lihat Honda meningkat drastis, mereka dalam jalur yang benar. Para pembalap memang memiliki beberapa kendala, tetapi mereka semua cepat. Gerakan mereka tepat dalam akselerasi yang juga tepat, dan di Aragon bukanlah hal yang mudah. Mereka dalam kondisi bagus, mereka memiliki kemajuan dan berbahaya, kata Valentino Rossi. Selain Alex Marquez, Valentino Rossi juga mewaspadai keberadaan pembalap Suzuki X-Star Joan Mir. Bagi Rossi, Joan Mir dan Suzuki juga menjadi alarm bahaya untuk Yamaha dalam perebutan gelar juara MotoGP 2020. Hal itu terbukti dengan keberhasilan Joan Mir merebut puncak klasemen di MotoGP 2020 dari rider Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo. Anda harus bisa mengatasi dengan keberadaan Suzuki. Joan Mir sangat paham bahwa dirinya bisa juara dunia MotoGP 2020, kata Valentino Rossi. Setelah melewatkan MotoGP Aragon, Valentino Rossi akan kembali absen pada seri MotoGP Teruel di sirkuit Motorland Aragon. Pihak Yamaha telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan mencari pembalap pengganti untuk Valentino Rossi. Alasannya, Yamaha tidak ingin menambah tingkat stres anggota timnya di tengah pengganti dengan mencari pengganti pembalap asal Italia tersebut. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.